Dalam kata rahmat, perhatikan ratapan 3:20 tadi ada kata rahmat. Rahmat itu adalah pembelaan Tuhan. Pembelaannya tidak dengan suara. Misalnya begini, kalau orang tua orang Batak, kalau anaknya berantem, dia langsung membela dengan suaranya dari rumahnya. Anakki, jangan macam-macam kau, gitu. Nggak langsung turun ke TKP. Kalau didengarnya ribut, langsung dari rumah teriak, anakku jangan macam-macam. Tapi disebut di sini rahmat, pembelaan itu langsung turun tangan. Kata rahmat di sini Allah membela dengan langsung tangannya. Jadi bagaimana mungkin Allah akan membela kita dengan tangannya sementara kita tidak menghargai hari yang Tuhan sudah kasih sebagai rahmat itu dengan menyelesaikan emosi dan amarah kita. Allah tidak akan memaksakan tangannya untuk menolong kita. Yesus tidak akan memaksakan sentuhan kasih-Nya untuk menjamah kita apabila kita sendiri nggak mau menyelesaikan perkara yang ada di dalam hati kita. Di bulan Desember ini tentu akan banyak tekanan-tekanan pergumulan kehidupan menyelesaikan sisa tahun ini dalam pergumulan hidup keluarga kita masing-masing. Katanya khotbah ini perlu kita simak dengan baik-baik supaya kita boleh menyeberangi 2021 ke depan ini, menyongsong 2022 dengan baik. Ingat baik-baik, marah boleh tapi jangan sampai kita berdosa. Mari sama-sama katakan, marah boleh tapi jangan berdosa. Jangan sampai lewatkan matahari terbenam tanpa engkau menyelesaikan. Kebiasaan buruk, saya bilang kebiasaan buruk karena orang Tapanuli selalu menganggap pergantian tahun itu adalah kesempatan membayar dosa, kumpul sekeluarga, lalu mengikuti liturgi ibadah di kertas yang dibagi dari gereja, bernyanyi bersama, membaca Alkitab, maaf-maafan, berpelukan. Itu satu kekeliruan yang tidak perlu dipelihara. Kalau hanya tujuannya hanya sekedar ece-ece atau hanya sekedar basa-basi. Kan sudah berapa kali malam yang dilewati kalau sampai harus menunggu pergantian tahun baru. Padahal Alkitab berkata jangan sampai matahari. Nah, sudah berapa kali terbenamnya matahari. Dan sudah berapa ratus hari yang kita sudah rusak rahmat Tuhan. Wajarlah seringkali kita hidup dengan ketidakberkatan Allah, tapi dengan semua kegersangan hidup. Karena itu pembelaan Tuhan dengan tangannya membela kita, membujuk kita. Kata membela di sini membujuk kita, melepaskan kita dari marah yang membawa kepada dosa. Ibu bapak saudara sekalian, perasaan marah yang kita tidak kelola dengan baik akan menjadi satu benih yang jahat di hati kita, dan itu disebut dengan akar pahit. Orang yang akar pahit di gereja dia tidak tenang. Orang yang akar pahit di rumah tangganya dia nggak pernah tenang. Orang yang akar pahit di tempat kerja nggak pernah tenang, nggak ada ketenangan. Dan bagi orang yang akar pahit tidak ada yang benar bagi dia. Semuanya salah dan hanya dia yang betul. Itu kalau sudah ada orang selalu menganggap dirinya yang betul, nggak mau dikoreksi, sebenarnya dia sudah kena akar pahit karena nggak menyelesaikan persoalannya. Beberapa kali matahari terbenam sepanjang satu tahun. Ayo, ada yang begitu ibu bapak saudara sekalian? Selalu ingin dibenarkan, dan itu sudah benih akar pahit karena sudah melewatkan hari-hari terbenamnya matahari tanpa menyelesaikan amarah.